لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان أشكره شكرا من طلب المزيد من الملك الديان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من kulli fajrin amin. Sallallahu. Kaum muslimin dan muslimat sedang kuliah subuh yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini sebagaimana biasa kita bisa kembali melaksanakan kegiatan kuliah subuh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Salawat dan salam kita tidak lupa Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada subuh ini saya akan mengambil pelajaran sedikit dari surah Al-Hajj ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azzin bin nasi bil haji. Wa azzin itu bahasa seru. Seru bahasa imbau. Ya. Kalau datang seorang mulanya kan. Wa azzin bin nas, seru imbau manusia itu bil haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajrin amin. Nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus dari berbagai penjuru yang jauh. Ayat ini sebenarnya diperuntukkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala imbau dan Ibrahim, ya, imbau dengan orang untuk melaksanakan ibadah haji. Maka suara saya tidak kuat untuk memanggil itu ya Allah. Tak kuat seorang mengimbau sebanyak kuat di dunia berat. Kata Allah kepada Nabi Ibrahim, yang penting kamu panggil saja, urusan sampai kepada orang lo, saya yang akan menyampaikan kata Allah. Maka diserulah oleh Nabi Ibrahim di suatu tempat dekat Ka'bah itu namanya Maqam Ibrahim. Ada dekat Ka'bah itu ada namanya Maqam Ibrahim. Jajah sampai bukti jajah Nabi Ibrahim itu ada sekarang sudah dibangun, sudah dibuat semacam kubahnya sekarang seperti emas. Situ tuh jajah bekas telapak kaki Ibrahim itu nampak, bukti fisiknya ada itu. Disitulah Nabi Ibrahim itu memanggil manusia untuk menunaikan ibadah haji. Di sampingnya lagi namanya Hijr Ismail. Ada juti kan? Itu kedua-duanya itu adalah tempat-tempat yang mustajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ulama lain mengatakan Nabi Ibrahim itu bukan memanggilnya di Maqam Ibrahim itu, tetapi dia memanggil manusia itu namanya di Bukit Abu Qubais. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa dia panggil orang itu di Bukit Abu Qubais. Roketnya dari
sekeliling kota Mekah itu juga, disitulah dia memanggil. Jadi Nabi Ibrahim itu tempat yang saya katakan tadi, makom Ibrahim. Jadi makom di situ bukanlah kuburan. Jangan sangkol masuk kecil kuburan Nabi Ibrahim itu bukan letaknya di Mekah, tetapi kuburan Nabi Ibrahim itu adalah di Hebron, Palestina. Nah, di situ letak rumah orang Yahudi, dirinya Islam dirinya, orang juga Yahudi Nasrani, Ibrahim dulu Nasrani dulu. Kalau Allah jawab, Nabi itu tidak Yahudi, tidak Nasrani, tetapi apa? Hanifan Musliman. Hanif, lurus, agama yang lurus. Nah, jadi menjawab ya tudingan-tudingan orang bahwa Nabi Ibrahim itulah pertama kali melaksanakan perintah Allah, memanggil manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu sekalian, jadi dalam ayat tadi disebutkan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Ulama tafsir mengatakan unta yang kurus itu adalah melambangkan beratnya melaksanakannya. Dan mengendarai unta kurus tadi, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Jadi seluruh dunia uang, semua kita berharap pergi menunaikan ibadah haji. Kenapa kita berharap semuanya? Karena di dalam ibadah haji itu ada berbagai keistimewaan. Satu, kalau ada namanya ibadah itu menuntun kita yang perlu hanya badan, seperti sholat, seperti puasa, itu namanya ibadah badaniyah. Ibadah apa namanya? Ibadah badaniyah. Ada yang ibadah itu yang kedua qalbiyah, hati. Itu disebut dengan zikir khafi. Nah, pokok ada zikir itu namanya ibadah badaniyah. Ada ibadah itu yang penting adalah hartanya, seperti zakat, infak, sedekah. Itu namanya apa? Ibadah maliyah. Nah, ibadah yang menuntun harta yang dipentingkan. Maka tapi kalau haji tingkatan yang keempat adalah gabungan dari seluruhnya itu, gabungan dari ibadah badaniyah, apalagi badaniyah, qalbiyah, maliyah. Nah, gabung. Kalau ketiga-tiganya itu tidak lengkap, tidak jadi faedah. Apa contohnya? Pitiawa menawonya, tapi hati tidak nak faedah. Tinggal banyak lah Pak. Ke Piala Dunia, ke Argentina, dan ke Spanyol, tolong faedah. Tapi kalau tidak faedah. Kenapa? Hatinya tidak terpatul ke sana. Ada hati napainya, tapi heaven ada. Kalau dulu ketek layunya, ini coba coba. Nah, ini pengalaman ya. Kalaupun ya lanawanya maliyah nawanya. Ya, maliyah hati nak banyak tapi badan sehat. Nah, jadi lagi loh.
tapi saya kemarin sudah semua persyaratannya, tapi nggak juga bisa berangkat. Padahal sehat, artinya apa? Itu sudah baik. Saya lupa lah. Terkendala pula kita oleh apa namanya itu aturan-aturannya. Ya, ini segala kalau pola nak satu buat calon itu bisa juga banyak binti, bisa bangkit itu. Kalau banyak binti 250 juta kan, bisa bangkit. Ya. Jadi kalau ibadah haji itu harus ke tiga-tiganya tadi lengkap. Hati yang mulai penyok, ya, hati nak penyok, badan sehatnya, tapi tidak legal, tidak jadi begitu. Apa lagi keistimewaannya? Ibadah haji itu ditentukan pada bulan tertentu, tempat tertentu, ibadah tertentu. Tidak. Kalau ibadah lain, ibadah salat, di mana aja boleh salat, ya? Mau di Jakarta, mau di Medan, mau di Kuala Lumpur, mau di mana saja. Salat. Tapi kalau haji bisa haji di Jakarta, lunas sekali, tidak bisa lah. Kalau haji ada tambahnya, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Ibadah lain bisa ditentukan pada bulan mana saja. Abang anak semayang bulan mana oleh bisa. Tapi kalau haji bulannya ditentukan. Jadi disebutkan al-hajju ashhurun ma'lumat. Bulan haji itu ada bulan yang dipermaklumkan. Tiga bulan macam-macam itu. Yang pertama Syawal, yang kedua Zulqa'dah, yang ketiga Zulhijjah. Nah ini Zulqa'dah kan itu Zulhijjah. Masih Zulqa'dah. Tiga inilah bulannya, bulan mengerjakan ibadah haji itu. Makanya para jemaah haji kita ada yang melaksanakan namanya haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji kiran. Panjang uraiannya. Kalau awak melaksanakan haji tamattu, pewat dulu melaksanakan ibadah umrah, setelah itu tanggalkan pakaian ihram dan menunggu ketika mulai wukuf. Nah itu awak harus mengakono dam namanya, kena denda menyembelih 1 ekor domba atau kambing. Setiap tahun itu berbeda. Kemarin saya tanya pada jemaah kita, mereka kena dam itu sebanyak 2.250.000 rupiah. Ya, nah, jadi itu namanya. Jadi umroh dulu baru haji. Ada nanti yang persamaan antara umroh dengan hajinya bersamaan. Dikerjakan. Kau bapak, kalau nana usia lanjut, ala umur 60 ini, la umur 50 ini, nak kan cenderung daftarnya umroh aja lah. Ini 30 tahun lebih. Iya, ini 30 tahun ini. 25 sampai 30 tahun. Jadi kalau umur 60, 35 ada umur 80 tahun, 85 tahun. Anda nyaman kalau resor. Lah datang dulu balik. Makanya ketika tes
istita'ah itu kita ditanya itu suhu metong lah 20 sampai 1 hitung. Kalau nanam tiur nanam 20 suhu metong apa cepat capek 20 terus boleh sampai kenapa jenangan banyak yang menantu sampai situ. Maka kalau letup tuan orang ayah lah nanti boleh tinggal mana oleh. Jadi merupakan kebahagiaan bagi kita. Berniatlah kita untuk pergi haji. Itu kalau dulu orang pergi pakai kapal laut, orang bulan pergi dulu naik kapal laut. Sekarang hanya 9 jam saja sampai balik. Di apa pelajaran kepada kita bahwasanya kalau Allah sudah memanggil kita untuk datang ke sana menunaikan ibadah haji, itulah yang disebut dalam pelaksanaan talbiyah itu labbaika Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Ini kaitan dengan ayat tadi. Serulah manusia itu, kalau datang ya Allah, kalau datang ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Jadi saya mendoakan, kita sama-sama doakan sanak saudara kita yang sekarang berada di tanah suci. Doakan pula kita bersama ini, mudah-mudahan tergerak hati kita. Kalau nanti datang koha aminah kaisar. Dan saking hebatnya ibadah haji itu, istimewanya ibadah haji itu, orang tidak ada yang kapok. Dari mana payu deh, lagi sekali kurang tidak ada orang. Tidak ada orang yang kapok. Kapok Allah kapok. Lelosi dan nak kampai juga nak tidak ada. Semuanya ingin mengulang lagi. Ya. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, berniat kita insyaallah lahir dan sehat, zaki penyembuh. Mungkin tahun kapan dia membawa ke surga. Mudah-mudahan bertambah siap fisik, siap mental untuk memenuhi undangan Allah ini. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami jemaah Masjid Nurul Islam Kampung Baru Serpong bermunajat kepadamu ya Allah, kabulkanlah hajat kami ya Allah. Kami bercita-cita untuk menunaikan ibadah haji dan umroh ke tanah suci-Mu ya Allah. Berikan kami rezeki untuk bisa kami datang ke tanah suci-Mu ya Allah, untuk kita berziarah ke tempat-tempat yang Nabi dan Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, mudahkan rezeki para jemaah kami ini ya Allah. Sehatkan mereka semua ya Allah. Sehatkan keluarganya ya Allah. Sehatkan ekonomi kami ya Allah. Tanamkan di hati kami perasaan cinta kepada Engkau ya Allah. Tanamkan hati kami untuk selalu bersaudara pada jemaah kami ini ya Allah. Jauhkan kami daripada sifat hasad, dengki dan iri hati ya Allah, karena sifat hasad dengki itu akan merusak ibadah kami ya Allah. Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.